Baik Ustaz, lengkap sekali penjelasannya. Sekarang kita beralih lagi ke informasi yang lain. Ada 24 pelaku penyebaran selebaran berisi ajakan kerusuhan dan penjarahan dibebaskan aparat Polres Blora, Jawa Tengah. Polisi menganggap para pelaku yang salah memahami sejarah hanya perlu dibina. Setelah ditangkap pada Rabu kemarin 24 pelaku penyebaran selebaran yang berisi untuk ajakan kerusuhan dan penjarahan akhirnya dibebaskan polisi. Mereka hanya menjalani pembinaan dan wajib lapor. Menurut Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, para pelaku memiliki paham yang salah sehingga memerlukan pembinaan. Paham yang mereka yakini segala sesuatu di wilayah Blora merupakan warisan nenek moyang yang harus diambil kembali. Hasil pemeriksaan kami maupun interogasi terhadap beberapa pelaku, mereka menyadari bahwa paham yang mereka anut ini adalah paham yang salah. Dan kemudian kami juga masuk ke Pak Bupati dengan Forkopimda. Untuk hari ini sifatnya kita akan melaksanakan pembinaan terhadap 24 pelaku, dikarenakan dari 24 pelaku ini sendiri mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka anut ini selama ini adalah salah. Setelah pulang, para pelaku akan mendapat pendampingan untuk meluruskan kembali paham yang dianutnya. Tentunya nanti tadi pembinaan berkala, pendampingan berkala, kita juga akan cek nanti di lapangan untuk biar keyakinan yang sudah diyakini ini kita luruskan kembali. Sebelumnya pada hari Selasa kemarin mereka menyebarkan selebaran berbahasa Jawa yang intinya mengajak melakukan kerusuhan dan penjarahan. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku di Desa Galuk, Kecamatan Kedung Tuban, Blora. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Subhanallah, di saat orang lain mengajak kebaikan, ini malah mengajak pada hal yang buruk atau keburukan. Ustaz At-Tabik, apa konsekuensi yang diterima seorang provokator yang mengajak pada keburukan dalam pandangan Islam? Provokator berarti adalah mereka yang menyebarkan keburukan, bahkan mengajak pihak lain untuk melakukan keburukan yang sama. Dalam bahasa agama disebut dengan al-muharabah. Innal ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Mereka yang gemar menyebarkan berita-berita yang tidak tepat ataupun mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk adalah diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena kita ada hak dan kewajiban betul dengan Allah, tapi kita ada hak dan kewajiban dengan sesama manusia. Ada aturan, ada ketentuan, dan ada ketetapan. Dan semuanya adalah dalam rangka kebaikan dunia kita, dalam rangka kebaikan akhirat kita. Kita menjaga hablum minallah untuk kebaikan akhirat kita. Namun kita hidup di dunia, kita hidup bermasyarakat, kita juga ada aturan, ada ketetapan yang itu kita patuhi dalam rangka memastikan agar kehidupan dunia kita berjalan pula dengan sebaik-baiknya. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon anugerah kebaikan di dunia dengan menjaga kebaikan bersama, hablum minallah, hablum minal alam, tapi wa fil akhirah dengan menjalankan ibadah di sisi Allah, sehingga dua-duanya insya Allah kita raih. Dan kata para ulama, ayat tadi yang merupakan doa kita bersama menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk menjaga amanah ukhrawi, salat, puasa, zakat, aman ukhrawi untuk kebaikan akhirat kita. Tapi ada amanah duniawi untuk kebaikan dunia kita, menjaga kelestarian, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memastikan kedamaian, keharmonian tetap terjaga di masyarakat ini. Begitulah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz tadi dijelaskan bahwa pelaku mendapat pemahaman yang salah, berarti beritanya hoax begitu. Dalam Islam sendiri, Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi sebuah berita yang belum tentu kebenarannya? Mbak Utri, berita itu adalah sekarang menjadi kebutuhan. Karenanya jika disalahgunakan, apalagi yang disebarkan adalah hoax, yang tidak benar, maka agama sudah menuntun di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Fatabayyanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kita melakukan tabayun.
koreksi, check and recheck, kemudian kita melakukan berbagai macam ya proses-proses yang panjang sebelum kita mendapatkan berita, setelah kita mendapatkan berita, sebelum kita menyebarkan kepada yang lain. Bahkan Nabi sampai menuntun tentang bagaimana kita lebih berhati-hati. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berkata yang baik-baik saja. Hoax adalah pasti tidak baik. Kenapa? Karena tidak jelas pertanggungan jawabannya, tidak jelas kebenarannya. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Seorang Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda, pernah dituduh dengan istilah hadithul ifki, berita hoax, berita dusta, berita yang merusak kehormatan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah betul-betul mengancam mereka yang melakukan itu dengan jahanam, neraka yang menyala di dunia. Mereka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa mereka yang menyebarkan berita hoax tadi, berita tentang Aisyah, juga mendapatkan hukuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijauhkan ya Ustaz dengan hal-hal demikian.